Jadi tadi kita ulangi ya, ini lagi ada problem di account ya. Jadi ada beberapa metode dari solusi bersama diferensial yang kita pelajari. Ada metode pemisahan, metode extended, metode persamaan. Itu kemudian ada persamaan diferensial eksak, ada eh, sama diferensial linear, kemudian ada linear order 2, mungkin, non mungkin, kemudian metode reduksi order ya. Dan nanti untuk perkuliahan terakhir malam ini kita akan menggunakan Euler-Cauchy ya, metode Euler-Cauchy yang terakhir. Jadi sudah begitu banyak. Kemudian untuk UTS-nya ya nanti banyak dari situ sampai dengan kuliah kita malam ini yaitu Euler-Cauchy. Nah, itu. Dan untuk sifatnya nanti seperti biasa untuk bersama diferensial ini open book ya, jadi Anda silahkan Anda persiapkan Hah? catatan-catatan yang ada Hah? ya, Aus. Oh. catatan-catatan, kemudian ya rumus-rumus ya, terutama untuk mencari integral dengan cepat ya. Tapi kalau Anda sudah paham beberapa metode integral yang sudah kita pelajari seperti substitusi, kemudian integral parsial, kemudian integral fungsi trigonometri, itu tidak masalah ya. Intinya itu. Jadi bahan sampai dengan Euler-Cauchy, kemudian untuk materi untuk sifatnya adalah open book ya. Jadi itu. Nah, untuk waktunya ya antara 90 sampai 100 menit. Ya mungkin itu penjelasan kita mengenai UTS yang akan dilaksanakan mulai tanggal 6 ya, 6 April. Sebelum kita lanjut, barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Jadi sebelum kita menginjak ke Euler-Cauchy ini ada sedikit ini ya, bagaimana operator diferensial itu ditulis gitu ya. Jadi di sini kita melihat operator diferensial yang biasa kita temui itu kan ini ya, Y aksen atau dy per dx gitu ya. Nah, ada juga sekarang operator diferensial dalam bentuk ini ya, d besar y kecil. Ini fungsinya ya sama ya, hanya berbeda dalam penulisannya ya. Itu y aksen sama dengan dy per dx ya. Kemudian untuk orde 2 atau lebih, ya tentunya ini tinggal dikuadratkan. Ya. Ini D kuadrat Y. Ya, itu.
eh, di mana D kuadrat Y itu adalah ini ya, panjangan dari D kali DY atau sama dengan Y aksen. Jadi kalau misalnya ada tulisannya D sin ini, D besar ini artinya kan D sin per DX ya, D sin X DX. Kemudian eh, ini kalau yang untuk orde 2 D kuadrat sin ya. Tentunya ini D sin adalah cos, diferensialkan lagi menjadi min sinnya dan seterusnya. Sehingga kalau ini adalah suatu pertemuan diferensial linear, mungkin ya, y aksen plus A, y aksen plus B sama dengan 0, maka dalam bentuk yang berbeda ya, bisa kita tulis ya, D kuadrat karena diferensial order 2, kemudian ini A kali D besar ya, ini diferensial 1, dan untuk yang tidak diferensial ini adalah B kali I gitu ya, di mana I ini adalah operator identitas ya, artinya operator identitas itu ya sama aja ya. Jadi ini Y ini adalah sama dengan Y. Jadi kalau misalnya itu I ya ini I ya ini Y sama dengan Y, berarti kalau ini BI berarti BY gitu ya. Ya sehingga untuk penulisan yang lain ini seperti ini ya, D kuadrat min AD plus BI Y ya. Ini kalau kita kalikan kan menjadi D kuadrat Y plus A DY plus DIY ya, sama dengan. Ya sebenarnya ini hanya masalah ini saja ya, masalah untuk penulisan ya. Namun untuk mencari solusinya tentu dengan metode-metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, sehingga kalau misalnya ini ya, nah ini kalau kita jadikan persamaan bentuk yang biasa itu kan menjadi Eisenhower min 3Y min Y aksen min 40 Y dia sama dengan 0 ya. Nah ini tentu ini merupakan bentuk dari pertama diferensial koefisien konstan ya, di mana solusinya dalam bentuk Y sama dengan E lambda X yang sudah kita bahas minggu lalu ya, beberapa minggu yang lalu. Ya saya kira itu hanya tambahan saja ya. Jadi nanti kalau ada misalnya Anda menjumpai buku-buku dengan bentuk-bentuk yang seperti pada bentuk 23 ini, maka Anda akan dengan mudah untuk bisa mengkonversi dulu kalau memang Anda sudah terbiasa dengan yang Y aksen ya, atau Y aksen. Jadi supaya tidak kagok, karena kalau kita mungkin tidak terbiasa ya dengan operator D ini, mungkin ada nanti bisa jadi ada yang terlewat ya. Sehingga dengan mengkonversi di ini menjadi persamaan simbol diferensial yang biasa kita lakukan, itu akan mengurangi eh, kemungkinan kesalahan gitu ya. Misalnya nomor 12 ini
Kita ubah dulu menjadi seperti ini. Nah, ini barangkali lebih mudah ya. Nah, itu adalah bagaimana eh, bagaimana operator diferensial itu bekerja. Ya, baik. Sekarang kita mulai. Ini contoh-contohnya saja. Nah, ini ya bahan kita yang terakhir. Ya, jadi untuk UTS dengan ini. Jadi mulai dari solusi dari persamaan diferensial secara umum, kemudian R, satu, ada diorder, dan seterusnya ya. Nah, ini Euler Cauchy ini adalah bentuk dari persamaan diferensial linier dalam bentuk yang tidak standar memang. Dan sesuai dengan namanya tentunya yang menyelesaikan ini adalah ini Euler dan Cauchy. Ini Euler dan Cauchy ini tentu dua orang yang berbeda. Jadi yang pertama diketemukan oleh Euler, kemudian selanjutnya diselesaikan oleh Cauchy. Ya, jadi ini bentuk dasarnya. Nah, bagaimana ciri dari Euler Cauchy itu? Ya ini, di depan yang biasanya Y aksen itu sama dengan 1, di sini menjadi X kuadrat ya. Ini X-nya pangkat 2, maka pasangannya adalah diferensial order 2. Kemudian di sini X-nya 1, ya, X pangkat 1, maka di sini adalah order 1. Kemudian yang di sini ini adalah X pangkat 0 alias 1, maka ordernya adalah order 0 ya. Jadi di situ bentuknya, sehingga jika kita menjumpai suatu persamaan diferensial order 2 ya, maka kita cek dulu, kita bawa ke dalam bentuk standar atau kita bawa ke bentuk Euler Cauchy. Apakah persamaan itu sesuai apa tidak gitu ya. Jadi ada dua jenis persamaan diferensial homogen linier, yaitu bentuk standar atau bentuk Euler Cauchy. Nah, kenapa bentuk Euler Cauchy ini kita bicarakan ya? Tentunya karena solusinya juga sudah merupakan solusi yang pasti ya. Sama seperti pada persamaan diferensial linier. Bentuk standarnya itu solusinya dalam bentuk yang pasti, yaitu Y sama dengan E lambda X. Nah, kemudian untuk Euler Cauchy ini solusinya sudah dalam bentuk yaitu Y sama dengan X pangkat N. Ya. Jadi untuk bentuk yang seperti ini, Euler Cauchy ini solusinya dalam bentuk Y sama dengan X pangkat N. Coba kita masukkan solusi itu ke dalam persamaan diferensialnya ya. Karena di sini persamaan diferensialnya sampai dengan order 2, maka solusinya juga kita diferensialkan sampai ke 2 ya. Ini diferensial pertama dari Y pangkat XM menjadi M kali X pangkat M-1 ya. Kemudian dengan diferensial berikutnya ini menjadi M kali M-1 X pangkat M-2 ya. Kemudian kalau solusi itu kita masukkan ke dalam persamaan utamanya, maka akan mendapatkan
persamaan seperti itu ya. Itu ini kita masukkan ya. Di aksen-aksennya ini kita ganti dengan ini ya aksen-aksen, yaitu ini menjadi ya aksen-aksen ya. Inilah ya aksen-aksen M kali M-1 kali X pangkat M-2. Kemudian diferensial order 1 ini eh, kita ganti dengan ya, ini aksennya itu A kali X di MX pangkat M-1 dan B-nya ini menjadi B X pangkat M sama dengan 0. Nah, kemudian berikutnya ini semua masing-masing mempunyai pangkat yang sama, yaitu X pangkat M, sehingga X pangkat M ini bisa kita keluarkan ya dari masing-masing itu. Sehingga ini akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi itu. Jadi misalnya yang tadi kita lihat ya. Dari persamaan ini bisa kita coret. Ini X kuadrat dengan X pangkat ini. Dan 2. Kemudian X-nya ini juga kita bisa coret gitu ya. Sehingga dari sini bisa kita apa? Jadi seperti itu, yaitu M kuadrat plus A min 1 M min plus B sama dengan 0 ya. Jadi ini itu sebagai persamaan pembantu ya, auxiliary. Ya, jadi ini nanti ini sebenarnya seperti ini ya, X pangkat M, jadi ini ya M kuadrat plus A min 1 M plus B sama dengan 0 gitu ya. Nah, dua persamaan ini akan terpenuhi jika ini dan ini 0 ya. Jadi X pangkat M 0 atau M kuadrat plus A min 1 M plus B sama dengan 0 ya. Nah, tentunya X pangkat M ini tidak mungkin sama dengan 0 ya. Ini tidak mungkin sama dengan 0. Sehingga ini yang bisa kita lakukan adalah ini usahakan supaya sama dengan 0. Jadi prinsipnya adalah mirip dengan persamaan diferensial koefisien konstan ya. Jadi bagaimana kita membuat supaya salah satu suku itu sama dengan 0. Ya, sehingga untuk solusinya ini tentunya akar-akarnya M1, M2 bisa dicari dengan menggunakan rumus untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, dimana kalau kita punya ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini akar-akarnya adalah X plus 2-nya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Nah, ini disesuaikan. Di situ A-nya adalah 1, kemudian B-nya itu adalah A-1, dan C-nya adalah B ya. Sehingga nanti eh, kita dapatkan akar-akarnya ini. Ya, M1 adalah ini, ya, setengah 1 min A ditambah akar seperempat 1 min A kuadrat min B
Dan yang keduanya adalah sama, yaitu setengah kali 1 min A, ini min ya, akar 1/4 1 min A kuadrat min B. Jadi intinya sih sebenarnya Anda cukup menghafal ini saja sih, persamaan kuadratnya ini. Nanti tinggal disesuaikan A-nya jadi berapa, B-nya berapa dalam bentuk standarnya ini. Ya, sehingga eh, sifat-sifat solusi dari persamaan Euler-Cauchy ini sama dengan koefisien konstan, ya, karena di situ ada kemungkinan untuk eh, yield, kemudian ada juga kemungkinan untuk kembar maupun kemungkinan untuk akarnya adalah kompleks gitu ya, hibrid kompleks. Ya, jadi contohnya ini ya. Ya, jadi ini bentuk dari solusinya. Y1 adalah X pangkat M1 dan Y2 adalah X pangkat M2 ya. Jadi bentuk umumnya ini ya. Bentuk umumnya adalah ini. C1 kali X pangkat M1 ditambah C2 kali X pangkat M2 ya. Ya, sekarang kita lihat contohnya, contoh soalnya ya. Ya, contohnya ini ya, X kuadrat dikasih X plus 1 X akun 0,5 sama dengan 0 ya. Ya, jadi ini tadi ya, Anda harus bisa mengidentifikasi persamaan diferensial itu bentuknya apa ya, apakah linear, linearnya itu linear koefisien konstan atau linearnya adalah Euler-Cauchy ya. Jadi misalnya ini kalau kita eh, bawa ke bentuk standar dari persamaan diferensial linear ini kan menjadi misalnya ini ya, berarti kan di aksen plus 1/2 per X ya. Nah, ini X dibagi dengan super X kuadrat ya, y aksen min 0,5 per X kuadrat y ya. Dimana ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode reduksi order ya. Namun demikian tentunya ya kita harus bisa menentukan ini adalah apa, X, kemudian ini adalah X ya. Tapi kalau menggunakan reduksi order ini tentunya panjang gitu ya. Karena Anda harus mencari dulu persamaan linear untuk order 1 ya. Kemudian setelah ketemu Anda ubah lagi yang direduksi tadi. Tapi dengan Euler-Cauchy ini menjadi lebih mudah ya. Karena tadi di situ eh, bentuk dasarnya adalah X kuadrat Y aksen plus AX Y aksen plus BY sama dengan 0 ya.
Sehingga kalau kita lihat pada persamaan itu, hanya ini tentunya adalah 1,5 ya. Kemudian B-nya adalah min 0,5 ya. Kemudian kalau kita bawa ke dalam bentuk persamaan pembantunya ya, kalau ini nanti persamaan pembantunya adalah dalam bentuk M kuadrat plus min 1M plus B sama dengan 0 ya. Yang ini bisa kita tulis M kuadrat plus A-nya adalah 1,5 min 1 M plus B-nya adalah min setengah ya. Min setengah. Dengan 0 ya, sehingga di sini menjadi M kuadrat plus setengah M min 0,5 sama dengan 0 ya. Nah ini kita tinggal mencari akar-akarnya. Ya akar-akarnya ini adalah, ya kita bisa menggunakan persamaan kuadrat tadi ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2 ya. Tapi kalau soalnya sederhana seperti ini, berarti kita bisa langsung aja, misalnya langsung suatu bilangan yang kalau dikalikan dapat min setengah, kalau dijumlah dapat, nah gitu ya. Ini. Kalau dijumlah dapat setengah, kalau dikalikan dapat min setengah. Lalu kita dapatkan angka 0 dan angka 1 dan setengah ya. Kemudian karena ini setengahnya positif, berarti di sini plus, di sini negatif. Jadi ternyata M kuadrat plus setengah M min 0,5 sama dengan 0 itu bisa kita buat dalam bentuk akar-akarnya adalah M plus 1 kali M min setengah ya. Nanti kita cek lagi apakah ini sama dengan yang di atasnya gitu ya. Ini adalah sama dengan M sama dengan min 1 dan ini M sama dengan min setengah ya. Sehingga musuhnya adalah Y sama dengan X pangkat min C ya, dari C kali X pangkat min 1 C1 ya, plus C2 X pangkat 0,5 ya, atau kita tulis berarti C1 per X ditambah C2 akar X ya. Ini adalah solusi apa? Solusi umum ya. Ini untuk kondisi yang pertama, yaitu C1 per X plus C2 akar X. Nah ini tentu akan lebih mudah kita peroleh ya secara cepat ketimbang kita menggunakan metode yang sudah pernah kita pelajari, yaitu reduksi order ya. Tapi tentu tadi ya syaratnya adalah bentuknya adalah bentuk Euler Cauchy. Jadi kalau ada menjumpai suatu persamaan diferensial order 2, maka yang pertama kali cobalah Anda bawa ke bentuk Euler Cauchy dulu. Apakah dia sesuai dengan Euler Cauchy apa tidak? Kalau sesuai, ya kita bisa langsung menggunakan metode Euler Cauchy. Kalau tidak, ya kita coba menggunakan metode reduksi order. Atau kalau memang bentuknya sudah dalam bentuk koefisien konstan, ini juga lebih mudah lagi. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan di dalam kita mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut. Ya.
Jadi kalau kita lihat ya ini sejarahnya ya ini. Jadi Euler dari ya, dua orang, Leonard Euler dan Agustin Louis Cauchy. Jadi mereka sebenarnya tidak pernah saling ketemu gitu ya. Karena ini eh, sampai tahun 1783, sementara ini lahirnya di 1789. Jadi mereka itu tidak ketemu ya. Hanya Euler ya, dia tidak akan tahu Agustin Louis Cauchy. Tapi kalau Cauchy ya, dan kalau di sini sebenarnya dia adalah kalau Euler Cauchy, Eulernya ya. Ya, dia ada fundamental contribution kepada matematika. Ini uh, dan trigonometri hubungan antara trigonometri bilangan kompleks ya. Kemudian ya banyak sekali ya persamaan-persamaan Euler yang bisa kita gunakan. Kemudian kalau Agustin Louis Cauchy seperti namanya ya, Louis ini adalah orang Perancis gitu ya. Ya, jadi ini uh, persamaannya Euler diteruskan oleh Cauchy, maka disebut sebagai Euler Cauchy. Ya, jadi karena tadi bentuknya adalah M kuadrat plus A min 1 M plus B sama dengan 0, maka akar-akarnya ini M ini punya beberapa kemungkinan ya. Yang kita bicarakan tadi adalah jika M1, M2-nya ini adalah real ya. Maka solusinya adalah ini tadi, ini solusinya. Yaitu Y sama dengan C1 X pangkat M1 ditambah C2 X pangkat M2. Kemudian kasus yang kedua adalah jika M1 sama dengan M2 ya, atau akar-akarnya adalah kembar ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Kita clear saja ya. Ya, misalnya ini X kuadrat di aksen min 5 XY aksen plus 9 Y ya, sama dengan 0. Ingat bentuknya adalah tadi apa? X kuadrat Y aksen plus AX Y aksen plus B Y ya, sama dengan 0. Ya, kemudian ini kita ubah menjadi M kuadrat tambah A min 1 M plus B sama dengan 0 ya. Sehingga ini menjadi M kuadrat plus A-nya adalah min 5, berarti ini min 5 min 1 M ditambah B-nya adalah 9. Ini M kuadrat min 6M plus 9 ya. Nah, ini juga kita bisa menggunakan samaan kuadrat untuk mencari akar-akarnya, namun demikian kita juga bisa menggunakan cara singkat saja, yaitu suatu bilangan yang dikalikan dapat
9 dan dijumlah dapat min 6. Maka kita dapatkan ini 3 dan 3 ya. Kemudian karena perkaliannya adalah positif, berarti sini sekali dengan min 3. Ya, sehingga ini sudah terpenuhi. Jadi kita tahu bahwa M1 sama dengan M2 sama dengan 3. Dan ini adalah akar-akar kembar. Kalau bentuk dasarnya kan Y sama dengan C1 X pangkat M1 plus C2 X pangkat M2 ya. Tapi tentu saja ini kan jika akar-akarnya adalah berbeda gitu ya, atau real. Nah, kalau kembar ya kita tengok ya, untuk bisa kita memperkirakan hasilnya, kita tengok ketika kita membicarakan persamaan diferensial koefisien konstan ya. Koefisien konstan itu adalah bentuk pembantunya, yaitu lambda kuadrat plus A lambda plus B sama dengan 0 ya. Kemudian jika akar-akarnya atau solusinya itu adalah Y1 adalah lambda 1X ya. Kemudian jika akar-akarnya kembar kan, kemarin Y adalah C1 plus C2X lambda X ya. Jadi di sini lambda pangkat lambda X ini adalah solusi dasar dari koefisien konstan. Sedangkan untuk Euler Cauchy solusi dasarnya adalah X pangkat M. Sehingga dari melihat pada persamaan untuk akar-akar kembar koefisien konstan, kita bisa memperkirakan untuk Euler Cauchy-nya. Jadi untuk Euler Cauchy-nya tentu adalah Y sama dengan C1 plus C2 kali pangkat. Ini bukan tapi X ya. X pangkat M. Ini sesuai dengan solusi dasarnya. Ya, sehingga tinggal di sini. Ya, kalau pada koefisien konstan ini kalikan X, nah bagaimana kalau Euler Cauchy? Nah, ternyata kalau Euler Cauchy ini kita kalikan dengan X. Ya. Ini ada persamaan pola antara koefisien konstan dan Euler Cauchy. Ya. Jadi kalau kita lanjut tadi ke dalam persamaan kita ini, ya, maka solusinya adalah Y sama dengan C1 plus C2 plus X pangkat 3 ya ini. Ya, ini adalah untuk solusi akar-akar kembar. Ya, jadi yang harus Anda ingat, kalau ada akar-akar kembar ini adalah ln X ya. Di Euler Cauchy itu solusi akar kembarnya ln X. Nah, untuk solusi dasarnya adalah X pangkat M. Ya, silahkan mungkin yang ditanyakan. Ya, jadi untuk Euler Cauchy ini memang bentuknya umum, ya, khusus gitu, unik, dan solusi dari Euler Cauchy maupun bentuk standar itu memiliki pola yang sama, ya, sehingga kita dengan mudah bisa menebak sifat-sifat akar dari solusi tersebut, ya, yaitu determinannya tadi. Kalau determinannya positif, kita dapatkan akar-akar yang real. Determinannya
atau determinan diskriminan ya, sorry, diskriminannya atau yang ada di dalam tanda akar. Kalau positif itu berarti akar-akar real, kalau diskriminannya nol berarti akar-akar kembar, kalau diskriminannya negatif berarti akar-akarnya kompleksnya. Nah, sekarang kita coba yang terakhir, yaitu untuk akar-akar yang kompleks. Ya, tentunya untuk mengetahui apakah itu kompleks, kembar, atau real, ya kita harus melihat dari persamaannya dan menyelesaikannya, gitu ya. Ya, coba ini misalnya x kuadrat y aksen plus 0,6 x y aksen plus 16,04 y sama dengan 0 ya. Ya, ini sekali lagi Anda kembalikan ke bentuk standar dari Euler Cauchy, x kuadrat y aksen plus ax y aksen plus b y ya sama dengan 0. Kemudian persamaan akselerinya adalah m kuadrat plus a min 1m plus b. Jadi kan ini kita masukkan dari sini m kuadrat plus A-nya berapa ini? 0,6 ya. Jadi 0,6 min 1 M plus B. B-nya adalah 16,04 sama dengan 0 ya. Jadi 0,6 min 1 adalah 0,4 ya. Jadi ini 0 kuadrat min 0,4 M plus 16,04 sama dengan 0 ya. Ya, jadi kalau ini kita anggap A, ini B, ya ini seperti pada quotient konstan itu adalah ini M1, M2-nya adalah min B, berarti ini min A, dan A plus minus akar A kuadrat min 4B per 2 ya. Di rumus ini nih memang harus dihafalkan ya, supaya bisa cepat kerjakannya. Jadi di sini min jadi plus ya, jadi 0,4 plus minus A kuadrat berarti 0,16 ya. 0,16 min 4B. B-nya adalah 16,04. Dibagi 2 ya. Ya, jadi kita lihat ini menjadi 0,4 plus minus. Nah, ini 0,16, ini kali 4 kali 16. 4 kali 16 itu 36 ya. 36 4 kali 6. Ya, 4, 4 ya. 4. 4 ya. 4 ya, berarti min 4 ini ya, min per 2. Ya, ini itu berapa itu? 0,2 plus minus di angka 8 per 2 ya.
Berarti ini 0,2 plus minus I atau C ya, 4. Nah, yang harus perhatikan ini ya. Ini adalah bagian apa ini? Real. Ini bagian linear. Kan kita kembali lagi kita cari pola pada koefisien konstan ya ketika diskriminannya negatif, yaitu artinya adalah kompleks multiplit. Jadi lambda 1 lambda 2 ini kan A plus minus C beta ya, atau I beta ya. Maka Y-nya itu adalah solusinya, yaitu E pangkat A lambda X ya, dari A cos apa kemarin? eh Beta X ya, plus din beta X ya. Nah, ini adalah untuk eh eh gitu ya beta X ya. Nah, sekarang untuk yang ini M1 M2 M1 M2 ini adalah tanyanya sama ya, A plus minus di beta. Maka eh, kita bisa lihat bagian real ini untuk yang koefisien konstan adalah solusi dasar, sehingga di sini solusi dasar M itu bagian A ini adalah untuk solusi dasarnya adalah X pangkat M ya, berarti di sini X pangkat A gitu ya. A cos, nah ini yang berbeda. Ini berarti ini ya beta dan X. Jadi kalau pada koefisien konstan contohnya X, beta X, kalau di sini ada tambahan dan X ya. Plus B sin beta dan X. Jadi kalau kita gabungkan dengan persamaan di sini ini akan menjadi Y sama dengan X pangkat 0,2 dari A cos 4 dengan X tambah B sin 4 dan X ya. Ya, jadi itu adalah untuk ini ya, solusi jika diskriminannya adalah negatif. Nah, itu. Ya memang untuk yang karakternya negatif ini dari buku dikatakan tidak atau jarang digunakan gitu ya. Jadi di sini dikatakan ya, minor practical important. Jadi jarang. Sehingga kebanyakan di dalam kehidupan kita itu ya hanya kasus 1 dan 2 ya, yaitu real dan akar-akar benar. Ya ini tadi ya hasilnya. Itu X pangkat 0,2 kali A cos 4 ln X ditambah B sin 4 ln X. Ya itu adalah Gaussian. Ya jadi nanti UTS-nya sampai dengan ini ya, Gaussian. Dan saya ulangi lagi,
UTS-nya mulai dari metode pemisahan sampai dengan evaluasi. Kemudian untuk sifatnya adalah open book. Ya, jadi Anda diberi kesempatan untuk silahkan kalau akan membawa buku ya. Tapi tentu saja harapannya dipelajarinya sebelum UTS ya, jangan pada saat UTS nanti belajar nanti tidak akan selesai. Karena ciri dari UTS open book itu adalah soalnya banyak, sulit, waktunya terbatas. Ya. Sehingga buku itu hanya untuk penunjang. Oh, mencari integral ini atau oh eh, caranya untuk mencari seperti ini gitu ya. Ya, mungkin itu bahasan kita ya. Kemudian seperti biasa, meskipun UPS ini masih ada tugas ya, tapi tidak mungkin ya waktunya agak panjang. Kemudian kalau kita lihat di Kulon, nah, ya jadi kita lihat di sini, oh ini saya. Ya, jadi di sini Anda lihat ada selain tugas tadi, tugas di problem set, ini juga ada Euler bagus ya, Euler Taussig. Nah, untuk kapan waktunya, coba Anda tengok besok, karena ini belum saya set. Saya juga nggak tahu apakah sudah terbuka atau belum, tapi intinya yang harus Anda ingat, eh, ada tugas maupun quiz ya, jangan lupa. Jadi minggu depan ini ya bisa dikatakan minggu tenang gitu ya, karena kuliah kita sudah selesai, jadi silakan Anda pelajari sebaik-baiknya materi-materi yang sudah kita pelajari bersama itu, ya. Anda pahami dulu bagaimana cara-cara untuk mendapatkan, dan tentu saja akan lebih baik lagi kalau Anda hafalkan rumus-rumus integral yang sering dipakai. Gitu. Ya, barangkali itu ya. Jadi untuk kelas A dan B ini sudah bisa absen sekarang. Untuk kelas C dan D nanti ya. Meskipun kuliah kita sudah selesai, nanti coba salah satu bisa japri saya atau nanti lihat di MS Team ini ya, di kelas ini untuk mendapatkan QR code-nya. Ya, begitu kuliah kita. Silahkan. Oh ya, Ahmad Reka, Eh, silahkan. Izin Pak, perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Eka Revaldi dari kelas A dengan di segmen terakhir 041. Izin bertanya Pak, eh, untuk open book sendiri nanti itu bakalan di UTS itu bakalan book sebenar-benar book atau cuma kayak cheat sheet gitu Pak? Dan juga saya ingin bertanya Pak, kan kemarin itu ada di kelas A itu di hari Kamis itu ada dibuka kuis 7 Pak, tapi saya kelewat Pak. Apakah ada kayak kuis susulan atau bakal dibuka lagi nggak Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi untuk eh, open book ya open ya, Anda mau membawa satu lembar ya silahkan, membawa buku semua ya silahkan, tidak membawa ya enggak apa-apa gitu ya, terserah Anda mau beberapa gitu ya, secukupnya aja saya kira sih.
gitu ya. Kemudian untuk kuis-kuis ya sudah lewat gitu ya. Kan kuisnya juga banyak ya. Kuisnya ini ada berapa saya nggak tahu, hitung aja nanti. Dan ini masih ada lagi kesempatan Anda untuk mengerjakan kuis ya. Jadi kuisnya ini jangan sampai lupa, apalagi minggu depan adalah minggu tenang ya, mestinya Anda punya banyak waktu untuk mempersiapkan UTS maupun untuk mengerjakan tugas maupun kuis-kuis yang masih ada gitu. Ya, itu silakan ada yang lain yang belum absen kelas A ya. Coba ini saya kasih lagi QR code untuk kelas A dan kelas B ya. Ya, kenapa kok kelas C dan D nggak bisa itu karena ya ada sebagian dari Anda yang sedang mengikuti kuliah lain ya. Kalau tidak salah kuliahnya praktikum gitu. Ya, jadi praktikum itu kan satu SKS tapi banyak waktu ya, sehingga selesainya agak malam. Oke, ini saya bagikan lagi ya untuk kelas A dulu, barangkali ada yang masih belum absen tadi. Nah, kemudian selama nanti masih ada jamnya, kalau masih ada yang absen nanti bisa, oh ini kelas B ya sebenarnya. Ini ternyata kelas B. Sorry, ini keliru. Ini kelas B, kelas B ya. Jadi, ini kelas B. B, bukan kelas A. Kemudian, nah ini baru kelas A ini. Nah, setelah ini kelas A. Nah, ini kelas. Ya, jadi itu, ini kelas A silakan. Untuk kelas yang CD nanti ya. Ya, jadi gimana cara ini belajar matematika ini, khususnya persamaan diferensial, ada lihat aja materinya ya. Jadi kan secara umum ada metode pemisahan, extended, eksak, bersama diferensial linier, kemudian kedua, dan reduksi order, kemudian apalagi koefisien konstan dan Euler Cauchy. Jadi soalnya kan ya paling itu aja ya. Biasanya soalnya 5. Jadi masing-masing ya satu gitu. Misalnya kalau satu sudah diferensial linear ya, kemudian yang lain nanti beda lagi gitu ya. Dan yang kedua ya seperti yang sudah disampaikan bahwa untuk mengerjakan sesama diferensial, pertama yang harus Anda cek itu adalah linearitasnya. Apakah persamaan diferensial itu linear apa tidak? Ya, kalau tidak linear, berarti kita hanya menggunakan 3 metode. Ya, eh, pemisahan, extended maupun diferensial eksak ya. Kalaupun ada nanti, ya itu aja. Ya. Kalau itu linear, ya berarti ada linear order 1, linear order 2, ada eh, reduksi order, ada koefisien konstan maupun ada Euler Cauchy gitu. Sehingga nanti ketika Anda mengerjakan itu Anda sudah fokus gitu ya, fokus di mana gitu. Kemudian ya, jadi dalam persamaan diferensial itu kadang-kadang eh, kita harus menambah ataupun mengurang ya variabel-variabelnya ya, misalnya variabelnya
kurangi gitu ya. Dikalikan seper gitu, per kanan, per kiri gitu kan nanti bisa berkurang atau dikalikan. Jadi memang kita harus apa? Bisa eh, memanipulasi gitu ya, menggeser-geser persamaan selama masih persamaan itu tidak mengubah arti. Ya sehingga eh, Anda akan menemukan solusi yang lebih tepat begitu. Karena memang yang kita pelajari kan hanya beberapa aja itu. Nah, memang dari semua itu yang paling ya menantang itu adalah bagaimana jika proses integral itu melibatkan dua variabel. Nah, kita bisa menggunakan metode pemisahan, menggunakan menggunakan parsial atau menggunakan substitusi atau sifat-sifat dari trigonometri itu sendiri. Jadi memang banyak latihan maupun menghafal itu menjadi suatu hal yang penting ya, apalagi matematika ini sebagai dasar kita untuk mata kuliah selanjutnya. Jadi nanti untuk menghitung arus, menghitung tegangan dalam rangkaian listrik ya sama diferensial itu akan muncul. Ini nanti ada diferensiator dan integrator gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk dari komponen-komponen yang prinsip kerjanya adalah diferensial maupun integral. Ya, kemudian ya ini sebagai tambahan saja bahwa uh, di dalam rangkaian listrik ini rumus-rumus yang mungkin juga penting ya. Misalnya tadi ya PL itu adalah L dI per dt, BC itu adalah ini L ya, BC adalah seperti integral I dt, kemudian Q itu adalah C kali B ya. Kemudian C itu adalah I kali T. Ini rumus-rumus. Nanti ketika kita mencari parameter arus maupun tegangan pada rangkaian listrik ya. Dan ini nanti ketemu dengan persamaan diferensial. Tuh. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Belum kita akhiri. Ya, jadi sekali lagi ya untuk kelas C dan D nanti absennya nyusul gitu ya. Ya masih 1 jam lagi lebih ya. Mudah-mudahan saya juga nggak lupa. Nanti kalau lupa ya diingatkan. Nanti akan saya share di sini. Jadi itu. Oke. Ya, jadi jangan lupa ada tugas maupun quiz yang ada di Lon ya. Kemudian quiz dan tugas itu selesai di minggu depan. Di mana UTS belum berlangsung. Kemudian UTS dilaksanakan mulai tanggal 6, tapi untuk bersama diferensial harinya apa, saya juga belum mengeceknya. Jadi silakan nanti dicek di akunnya masing-masing. Ya mudah-mudahan hasilnya baik ya. Karena ya ini open book gitu ya, sehingga kesempatan Anda untuk mendapat rumus-rumus maupun menggunakan catatan-catatan itu tersedia. Ya. Oke, itu saja. Silahkan ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Baik, kalau tidak ada kita akhiri ya. Jadi saya ini sifatnya setelah ini adalah offline. Dalam arti Anda cek-cek di MS Team ini, di kanal ini.
Kemudian juga nanti kalau misalnya perlu ya silakan koordinator kelas C dan D bisa kontak saya untuk mendapatkan QR code ya. Itu saja. Sampai ketemu minggu depannya lagi ya di UTS ya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.